Halo semuanya, balik lagi sama gue Martian di podcast Ngobrol Koi. Setelah hampir berapa bulan nih gue nggak upload, nggak sampai berapa bulan sih, harusnya berapa minggu. Kayaknya adalah ya 3 minggu gue nggak upload. Sebenarnya gue upload sih, cuman ya perihal tugas-tugas kampus karena semester ini mengajarkan bagaimana mahasiswanya menjadi YouTuber. Nggak mahasiswanya doang sih, tapi dosen-dosennya juga metode pembelajarannya beralih fungsi dari yang biasa tatap muka jadi media daring, bisa pakai video conference tatap muka atau bisa juga pakai YouTube dengan cara live streaming gitu guys. Dan beberapa minggu ini gue juga ada event dan alhamdulillah banget sih itu bisa buat nambah-nambah pengalaman di CV. Ya betul sekali, dan sekarang gue juga lagi mau cari lagi sih ya kesibukan yang hitung-hitung gue bisa bantu orang tua lah buat bayar UKT gitu. Tapi ya doain aja. Oke teman-teman, sekarang gue akan ngebahas soal yang tadi. Gue bakal ngobrol tanpa ketemu ya. Kalau misalnya Bang Raditya Dika punya satu acara dengan komedi tanpa ketemu, gue punya acara ngobrol tanpa ketemu, ya ini Ngobrol Kuy juga beberapa teman-teman gue. Dan hari ini kita bakal bahas tentang kenapa sih orang bisa canggung. Ya kalau kenapa sih orang bisa canggung kan pasti jawabannya namanya manusia pasti bisa canggung lah, bisa ngerasain canggung. Tapi sebenarnya orang-orang itu kalau misalnya canggung tuh pas lagi ngapain sih gitu kan. Kayak gue misalnya kalau lagi canggung ketika gue ketemu sama orang yang gue udah gak suka banget gitu karena suatu hal gitu. Kadang gue suka awkward sendiri, atau gue memilih untuk ya udah mending kalau ada dia gue nggak usah ketemu. Jahat banget sih sebenarnya gue, tapi ya itu sih gue. Atau ketika gue pernah punya pengalaman waktu masih jadi mahasiswa baru gitu ya, semester 1 pas lagi orientasi kemahasiswaan di jurusan gitu, gue bilang sama salah satu cutting gue dengan bisik, gue ngebisikin dia kayak bilang, mending kakak senyum aja deh, saya senyum kakak tuh bagus gitu. Karena notabene gue adalah orang yang suka banget ngeliat orang senyum. Dan gue juga orang yang suka ngeliat sorot mata. Kalau misalnya lihat orang sorot matanya tajam gitu kayak wow gitu loh. Tapi bukan dalam tanda kutip gue suka dalam hal yang lain, enggak, gue kayak semacam oh bagus ya senyumnya, oh bagus ya sorot matanya gitu sih. Dan setelah gue bilang kayak gitu, gue jadi canggung, gue jadi awkward. Ketika gue ketemu sama kakak itu, gue lebih milih untuk ya udah gue balikanan aja nggak sih, kayak gue malu gitu kan ya. Atau ketika gue ketemu sama mantan gitu, tapi kalau misalnya ketemu sama mantan sih gue biasa aja ya, karena ya udah gitu. Kali ini gue sih mau dengerin teman-teman gue yang mereka tuh kalau canggung pas lagi ngapain sih. Terus juga apa sih ketika mereka canggung caranya biar memperbaiki suasana. Mungkin kalau misalnya kita lagi main sama temen, terus ada temennya dia dan kita kan bingung ya kita mau ngobrolin apa gitu, apa sih yang bisa mereka lakukan gitu, apakah mencari-cari obrolan baru atau gimana. Dan ketika ada juga nih, ketika gue nanya sama temen gue, ada yang bilang gue nggak pernah ngerasain canggung, rasanya canggung tuh kayak gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya selamat menikmati, semoga kalian suka sama konten aku hari ini. Ocha canggungnya pas mau balas VN kursus bahasa Arab di grup WhatsApp, tapi Ocha-nya lagi di WC, lagi Salsa ngerasa canggung itu kalau Salsa udah ngucapin kata-kata yang salah. Misalnya kayak Salsa ngomong A ke si B, ternyata kayaknya Salsa salah ngomong tuh, jadi kayak tadi aku salah nggak ya gitu. Biasanya sih ada di tempat baru atau suasana baru, atau misalnya ketemu orang-orang baru, situ sih aku canggung. Aku canggung pas berduaan sama teman di tempat ramai, apalagi kalau nggak ada urusan. Gue canggung ketika ketemu orang baru. Kalau aku canggung kalau misalkan ada orang yang lebih tua dari aku, yang dia punya pengalaman lebih dari aku, terus aku kayak canggung aja gitu ngomong sama dianya, jadi kayak takut salah ngomong dan lain sebagainya gitu.
Kalau ketemu sama orang yang sebenarnya nggak terlalu deket, tapi kayak ketemu ada di satu tempat yang sama gitu, jadi kayak bingung mau ngomong apa, siapa yang mau mulai duluan, itu canggung banget dan aku nggak suka. Aku sih kalau canggung ngerasanya tuh pas ada di lingkungan yang baru, kayak waktu awal kuliah aku canggung banget sama teman-teman kelas, terus juga waktu kemarin magang aku canggung kan sama karyawan-karyawan yang di situ. Kalau aku sih pertama kalau lagi canggung ya, itu kalau misalnya aku punya masalah sama si A, terus tiba-tiba baikan nih, udah clear masalahnya, tapi aku masih canggung sama dia, kayak gak mau aja gitu terlalu dekat, masih canggung. Canggung itu kalau ketemu orang baru, terus kita ngobrol, kok nggak nyambung ya, maksudnya kayak jokes-jokesnya tuh nggak masuk ya, terus ngakhirin percakapannya tuh kayak aduh gimana dong, tuh canggung banget. Aku canggung kalau aku ngelawak nggak lucu, atau nggak ada yang ngelawak nggak lucu juga, kayak apa sih gitu, ini harus kayak gimana, pura-pura ketawa kah atau gimana. Kakak suka canggung kalau ketemu orangnya kakak tembak tapi nggak diterima. Aku izin jawab ya. Mostly aku ngerasa canggung pas tampil di depan umum itu ketika menggunakan pakaian atau aksesoris apapun yang tidak nyaman bagi aku. Terus misalkan tampil di depan para pejabat, terus kalau ada doi. Atau itu canggung kalau misalkan disuruh ngobrol sama orang Bekasi yang kata-katanya tuh lo gue gitu kan. Nah, sedangkan atau emang orang Sunda jadi gak lancar gitu buat ngobrol bahasa Indonesia yang hype abis. Kalau canggung pas misalkan kita ketemu sama orang baru, belum kenal, terus gak bisa ngajak mereka ngomong duluan, canggung. Terus kalau misal ketemu sama orang-orang penting, beda ya, kalau misalkan ketemu sama temen, sama orang penting canggungnya beda, sama-sama canggung tapi yang canggungnya itu beda. Terus kalau sama dosen yang kenal juga kadang suka masih canggung. Jadi intinya gak bisa ngobrol dengan santai. Kayaknya emang hampir semua orang deh ya, canggungnya itu kayak gitu keadaannya gitu. Kayak apa ya, di lingkungan baru gitu kan, terus ya begitulah, sama kayaknya. Soalnya aku juga sih ngerasa emang kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke orang yang disuka nih misalkan ya, kalau aku nih, ya selama itu aku belum mengungkapkan ya biasa aja sih. Tapi kalau udah ngungkapin nih, gak tahu tuh ya, tapi kalau belum mengungkapin tapi suka gitu, kayaknya biasa aja deh, gak canggung. Tapi gak tahu kalau udah ngungkapin gitu rasa ya mungkin beda ya. Canggung kalau lagi ketemu orang baru, terus nggak nyambung sama, misalnya kayak ketemu teman baru terus nggak nyambung sama teman baru itu, atau ketemu teman cewek baru, atau ketemu temen yang nggak disukain terus harus di satu kelompok atau satu circle, itu bakal canggung. Terus kalau misalkan lagi punya temen dekat terus berantem atau musuhan, terus pas ketemu itu pasti jadi canggung. Kalau gue sih canggungnya pas kayak gitu. Kalau aku canggung pas lagi jawab jujur ya, pas lagi lihat mantan, misalnya lagi pas-pasan gitu kan, terus suka langsung kayak canggung gitu loh. Soalnya kan dulu pernah sedekat nadi, sekarang sejauh matahari. Gitu sih paling canggung, kayak salting gitu ya, maksudnya kayak yaudahlah gitu, pengen cepet buru-buru menghilang, maksudnya pengen cepet-cepet buru pergi gitu. Ngerasain canggung itu kalau misalkan kita melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang pernah dilakuin itu misalkan pernah punya salah sama ibu atau pernah punya masalah. Nah biasanya ngerasain canggung itu jadinya kita sebagai anak canggung buat nanya duluan ke ibu, ya kakak sendiri gitu ya. Ketika misalkan malamnya tuh
punya masalah, ibu tuh misalkan marah, nah pas besoknya itu buat nanya pertama gitu atau nyapa itu jadi canggung gitu ya, meskipun emang kita udah minta maaf. Terus yang kedua, biasanya rasa canggung itu ada kalau misalkan kita ketemu sama orang yang baru kita kenal tapi orang itu teh lebih terhormat gitu kayak dan lebih tua dari kita. Nah biasanya suka canggung buat nanya duluan. Canggung momen ketika gue ngelawak tapi nggak ada yang ketawa, jadinya krik deh. Aku kalau canggung itu biasanya ke suatu tempat yang aku jarang banget datengin. Terus apalagi di tempat itu banyak orang-orang yang aku nggak kenal. Nah di situ aku ngerasa canggung. Pas lagi ketemu orang soiye. Aku kalau canggung teh misalnya kalau beres berantem sama pacar terus ketemu ngerasa canggung. Itu yang keduanya kalau sama teman yang udah lama gak ketemu terus ketemu jadi canggung. Terus ketemu sama orang yang cuman kenal di sosmed terus ketemu di dunia nyata jadi canggung. Mungkin ketemu orang baru. Aku biasanya merasa canggung pas lagi di dalam lift bersama orang-orang tidak dikenal. Di saat orang ekstrovert jadi introvert dan aku bingung mau ngomongin apa. Canggung kan sama kayak kikuk. Jadi ya pas lagi kumpul sama teman-teman, terus teman itu tuh ngobrol sama ceweknya dan si cewek itu mantan sendiri, jadi kayak canggung gitu mau gimana sikapnya, mau nunjukin ekspresi kayak gimana, dia suka kikuk sendiri gitu kan. Dan emang teman dan mantan itu emang satu lingkungan juga, jadi emang bener-bener canggung lah. Caranya coba nenangin diri, berpikir positif bahwa yang nggak enakin itu sebenarnya nggak terjadi. Aku kayaknya nggak pernah mencairkan. Bukan nggak pernah, jarang mencairkan suasana sih. Sebenarnya agak susah sih ya, susah banget. Kalau misalkan gimana sih caranya biar gak canggung lagi tuh bener-bener susah banget. Tapi biasanya kalau aku sendiri mah pasang badan tebal muka gitu. Jadi gimana ya, aku yang mulai gitu karena jarang banget aku kayak ngelihat aku canggung dan dia canggung gitu, terus kita sama-sama canggung. Kalau buat ngilangin ya sebenarnya yang kayak gitu mah kan mindset ya. Jadi kalaupun mindset kita selalu jelek ke orang itu, pasti kita tetap aja bawaannya canggung walaupun orang itu udah baik ke kita gitu. Ya paling kalau misalnya untuk antisipasinya gitu ya caranya, aku kalau misalnya lagi canggung sama orang ya aku harus punya mindset kayak, nih orang udah baik nih ke kita harus ngebaikin balik. Terus kalau kayak kesandung atau kejedot atau gitu mah canggung biasanya aku cuek, jalan lagi gitu sambil nahan malu. So kayak kamu kejeduk di angkot pernah nggak? Pernah kan? Tapi kan canggung pasti jadinya. Mau nangis nggak mungkin, mau ketawa nanti yang lain ikut ketawa, ya udah diam. Kalau aku mah diem gitu. Udah habis mau ngapain? Nah, kalau aku pribadi sih ya, gini, biasanya aku percaya sama diri sendiri kalau misalkan gini, tiap orang tuh seserius apapun wajahnya beliau gitu, tapi kalau kita senyumin, dia pasti bakal senyum balik, ya gak sih? Jadi aku biasanya ngurangin grogi aku, ngurangin rasa canggung aku dengan biasanya natap dulu nih beliau-beliau yang lebih, gimana ya, ya lebih expert gitu lah ya, lebih wah banget di atas kita. Nah biasanya aku ngajak senyum dulu mereka, dan sadar nggak sadar tuh ketika mereka senyum balik ke kita itu kayak ngasih energi positif banget buat aku sih gitu ya, kayak oke, dia udah bisa nerima aku, dan dari situ ya udah aku tampil pede terus mencoba mencairkan suasana gitu. Inti sih kalau di aku itu biasanya aku mencairkan
mencairkan sorry, biasanya aku mencairkan si rasa canggung ini dengan ngajak senyum ke mereka dulu. Dan ketika mereka senyum balik ke aku nganggap kalau mereka oke, mereka udah nerima gue gitu. Jadi ya apa yang harus gue raguin gitu. Let's show our best. Biasanya memberanikan diri buat speak up duluan, kayak nyapa duluan atau seenggaknya senyum dan berusaha untuk ramah. Kalau misalkan mereka ke catch buat ramah juga ke kita, nah kayaknya canggungnya itu bakal lebih pudar gitu. Ya berusaha untuk tetap kontrol diri sih, kontrol emosi, terus ya pintar-pintar bawa diri lah di mana kita ada, soalnya kan kita juga harus bisa nyesuaiin sama lingkungan kita. Tapi kalau misalkan emang di saat di posisi kayak gitu ngebuat lu benar-benar udah gak enak dan malah nanti yang ngebuat diri lu semakin terpuruk, ya kalau menurut gue pribadi mendingan cabut dari circle itu. Tapi kalau kira kita masih bisa berbaur sama lingkungannya dan masih bisa ya dibawa damai dulu diri kita, ya udah ikut. Biasanya aku kalau ngilangin rasa canggung itu, pertama kali yang aku lakuin, aku tuh diem dulu, terus kayak merhatiin suasana sekitar, terus aku langsung ngeyakinin diri aku kalau aku tuh bisa kok berbaur sama mereka, ikut suasana mereka, cairin suasana. Jadi aku berusaha banget buat nggak sibuk sama diri sendiri, tapi ikut berbaur sama mereka. Kalau orangnya kalau orangnya welcome tapi kelihatan baik, nggak judes gini mukanya teh, ya dipancing terus we. Tapi kalau kelihatan judes mah akunya juga bete gitu, males we. Ya suka-suka dia gitu, nggak dipancing lagi. Untuk menghilangkan rasa canggung kalau lagi di lift tuh nggak bisa sebenarnya, karena jaraknya deket-deketan juga, dan kadang kayak kalau lagi penuh ya susah juga kan, apalagi maksudnya kita nggak bisa berisik gitu. Jadi paling buat mengurangi rasa canggung kayak sibuk sendiri, misalkan main HP gitu. Ya biasanya sih main HP. Iya asli bingung banget, tapi emang bener-bener bingung gitu masang wajah mukanya kayak gimana. Tapi ya selama ini mah paling ikut dalam topik tersebut lah, misalkan hal teman-teman lagi bicara apa ya sebisa mungkin ngikutin gitu. Jadi ya biar nggak kelihatan juga sebenarnya, biar nggak kelihatan bahwa malas gitu di kondisi saat itu tuh malas sebenarnya, cuma ya udah ngikutin aja kayak gitu. Karena aku juga introvert, jadi mikir keras buat nyari bahasan kira-kira ngomongin apa ya biar seru. Nunggu dia sapa duluan, atau kalau dia senyum duluan gue yang menyapa. Pokoknya nunggu dia kelihatan ramah. Males kalau nyapa atau JB-JB sama orang judes. Itu banget rasanya mau senyum tapi dianya juga enggak gitu. Mau mulai duluan juga malu. Biasa kan perempuan kan banyak gengsinya. Coba aja kalau si cowoknya biasa aja, mungkin kita juga bakalan biasa aja sih. Tapi kan biasanya suka kayak gitu, diem aja. Tapi kayaknya yang lebih parah itu tuh ada yang satu profesi sama kita, tapi dia lebih mantap gitu kan, kayaknya lebih pede banget, terus lebih keren banget gitu kan. Sehingga kita kayak mau enggak gitu ya, karena lihat orang lain tuh lebih wah dari kita gitu. Itu canggung banget rasanya sih ya. Emang itu yang lebih parah sih bagi aku. Iya, karena canggung, jadi kayak gak pede gitu buat ngomong. Nah solusinya kadang ya mending diem aja lah, atau itu tadi kata Karare, ngobrol bahasa Sunda, ya emang pedenya itu gitu. Cuman kalau misalkan untuk solusinya, jadi atau bagiin tuh ke dalam dua situasi. Yang pertama, situasinya itu emang benar-benar mendadak, kita gak
ada rencana buat ketemu sama orang-orang ya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang gitulah ya. Yang kedua dengan rencana. Nah kalau misalkan gak direncanain nih, tiba-tiba kita ketemu sama orang Bekasi atau Jakarta, itu atau mending diem aja, dengerin, iyain aja, gak begitu banyak nanggep lah, soalnya ya banyak yang kepikir takut ngomong salah, takut benar yang atau ngomongin ini benar apa enggak ya, itu banyak pikiran kayak gitu. Cuman kalau misalkan dalam perencanaan kita misalkan ya besok kita nih mau ketemu sama orang Jakarta atau Bekasi gitu ya, atau temen bakalan ketemu gitu aja. Nah pertama sebelum ketemu itu moodnya harus perbaikin dulu, usahain senang aja, happy, dan jangan banyak beban. Moodnya harus baik pokoknya. Terus PD-nya tingkatin dulu supaya ketika nanti kalau ngomong nih itu nggak banyak pikiran kalau ini benar gak ya, kalau ini salah gak ya. Nah gak banyak pikiran kayak gitu. Jadi kuncinya itu sih. Kalau lagi kayak gitu nggak bisa banget sih kayak lanjut terus, kayak pasti mikirnya canggung banget, nggak bisa nih kayak gini. Jadi kayak misalkan pura-pura kemana atau maaf bentar ya mau kesana bentar kayak gitu. Jadi kayak mengakhiri kecanggungan yang lagi canggung banget gitu loh. Kalau mencairkan suasana sih, sumpah aku tuh paling gak bisa banget. Gimana ya, paling kalau misalnya nanti ada percakapan duluan nih, dia duluan yang mulai percakapan, baru aku tuh paling nanggepinnya yang kayak so asik kayak gitu, kayak maksudnya cara ngomongnya tuh nggak kayak kaku gitu loh. Jadi ngomong kayak ngomong biasa sama orang yang udah deket aja gitu. Jadi ke dianya juga nanti seterusnya ngobrolnya nggak canggung gitu. Jadi respon dari kitanya sih yang bikin nggak canggung. Paling sih gitu kalau aku biasanya. Kalau gue bakalan ngeliat dulu orangnya, biasanya dari mukanya dulu. Kalau sama orang baru, kalau misalkan wajahnya jutek, tapi belum tentu kan hatinya jutek gitu. Nah, gue biasanya mencairkan suasana dengan mulai dengan obrolan-obrolan kecil, kayak nanya asal dari mana, terus masih sekolah di mana, atau ya gitu. Yang pastinya gue nanya dulu namanya siapa, asalnya dari mana, kayak gitu. Nah itu dia guys, pembahasan malam ini di podcast Ngobrol Kuy. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, dan semoga kalian mendapatkan ilmunya ya, atau mendapatkan hikmah dan pelajaran sih ya di konten gue malam ini gitu ya. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih stay di YouTube channel gue, dan selamat datang juga untuk kalian semua yang baru datang. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, karena subscribe itu gratis ya katanya. Tapi emang bener sih subscribe itu gratis, atau enggak hitung-hitung lah ya buat kalian buat kalian menambahkan channel-channel YouTube gitu kan. Barangkali kalian lagi gabut di malam minggu ini kan, kalian bisa langsung aja klik ya video dari Martian. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian semua selalu sehat, karena sekarang udah masuk new normal. New normal bukan berarti COVID nggak ada ya, tapi kasusnya malah terus bertambah. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, dan kalau misalnya nggak penting-penting banget sih mending nggak usah keluar rumah dulu ya. Kalau misalnya emang ya nggak penting-penting banget juga, mending nggak usah nongkrong-nongkrong dulu. Sayangin keluarga kalian sih ya pokoknya, karena kan walaupun kita yang muda kadang suka nggak ngerasa kenapa-napa, kan kita punya orang tua di rumah yang rentang untuk terjangkit gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu bahagia dan minum susu pastinya. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Martian, sampai jumpa di, doain aja ya semoga minggu depan gue upload, amin ya Allah. Ya boleh kalian langsung komentar di bawah, kalian mau apa, mau konten apa, mau ngebahas apa, dan jangan lupa juga di like dan di klik tanda loncengnya biar kalian semua
tahu nih ya, wah hari ini Marshin mau ngebahas apa ya, atau jangan lupa juga share ke sosial media biar teman-teman kamu tahu. Terima kasih, arigatou gozaimasu.